Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukhtaram, para alim, para ulama yang saya hormati, yang saya taati, wabil khusus kepada Mudrul Ma'had Nurul Muttaqin Kiai Haji Nur Hadi bin Muhammad beserta keluarganya yang selalu kami harap barokah beserta doanya, kepada jamaah Istighosah Qiyamul Lail yang saya hormati dan saya taati, dan tak lupa pula kepada teman-teman santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama malah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih berkenankan merun rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan muwajahah dan insya di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuki malam ke-10, yang mana kita tetap istiqomah pada malam hari ini, yaitu dengan membacaan sholawat, waqiah, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengutip dari sebuah kitab yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadaruna min muflisi ummati. Intinya kata Rasulullah, apakah kamu tahu siapakah orang yang rugi di antara umat-umatku? Karena kenapa? Karena kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita akan ada dua kewajiban, yaitu hakullah dan hakul adam. Yang mana kalau hakullah, sebagaimana pada malam hari ini kita seumpama kita mempunyai dosa yang banyak sekali, bahkan sampai nopo niku untuk segoro pasir di lautan. Apabila kita mau minta maaf kepada Allah, apalagi malam ini, bulan Ramadan, saya yakin Allah akan memaafkan semua dosa-dosa kita. Karena biasa Romoya dawuh bahwasanya kalau bulan Ramadan itu Allah itu obral nopo nggih. Intinya sama Allah itu tidak boleh yang ada yang mencegah tentang rahmat dan maghfirah dan yang lain itu ada di bulan Ramadan. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kata Rasulullah itu, siapakah umat yang rugi nanti di hari kiamat? Kata Rasulullah, sahabat tanya, apakah orang yang hartanya habis atau dia itu bisnis keadaan bangkrut? Tapi kata Rasulullah, tidak, bukan itu yang saya maksud. Apa kata Rasulullah? Qala al-muflisu alladhi yaji'u yaumal qiyamati. Yang dimaksud orang yang rugi di hari kiamat, katanya Rasulullah, yang pertama qaddara bahada. Ini berbicara tentang hakul adam. Intinya orang memukul kepada orang lain. Intinya memukul bukan hanya mukul, tapi sampai menyakiti orang lain, yang mana orang lain itu tidak bisa memaafkan kepada kita.
Yang kedua, wasyatamahada. Kita itu berbicara kotor kepada orang lain yang sampai menyinggung perasaan orang lain tersebut. Wa akhadha malahada. Dan yang ketiga ialah mengambil hartanya dengan intinya dengan dipaksa. Intinya ini termasuk hakul adam, yang mana Allah itu tidak akan memaafkan hambanya apabila orang yang kita sakiti itu tidak mau maafkan kepada kita. Sehingga kata Rasulullah, fatukhadu min hasanatihi fatudau ala hasanatil akhir. Karena orang itu ketika masa hidupnya selalu menyakiti orang lain, yang mana orang lain itu sampai hatinya sakit, intinya keterlaluan. Sehingga kata Rasulullah, maka kebaikannya orang yang menyakiti itu dikasihkan besok di hari kiamat, dikasihkan kepada orang yang disakiti. Setelah itu fa'in fadola alaihi. Terus bagaimana seandainya orang itu kebaikannya sudah habis? Intinya protes ke malaikat. Wahai malaikat, tinggal saya yang belum. Saya mau minta kebaikannya, dia sudah habis, diambil orang-orang sebelumnya. Terus bagaimana dengan saya? Karena dulu orang itu pernah menyakiti saya. Apa kata Rasulullah? Ukhida min sayyiati akhir. Maka kejelekannya orang yang dikasihkan itu oleh malaikat dikasihkan kepada orang yang disakiti. Intinya setelah yang seperti itu, jadi orang itu walaupun amal kebaikannya besar, amal kebaikannya banyak sekali lah, tidak terhitung. Sehingga kalau hakul adam ini, selama dia tidak mau maafkan kita, itu besok di akhirat juga akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga apanya penting, apalagi kita, apakah kita masih mau menunggu hari raya? Biasa orang-orang itu mengatakan, kamu kok enggak minta maaf, nanti kalau sudah hari raya saya tak minta maaf, tak cium tangannya. Akan tapi apakah harus menunggu hari raya? Sedangkan kita hampir setiap hari berkumpul dengan masyarakat, yang mana mungkin tutur kata kita, tingkah laku kita yang menyakiti orang lain itu nanti yang akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Sehingga setelah orang itu sudah habis semua, kebaikannya habis, kejelekannya itu dikasihkan kepada orang yang disakiti itu. Apa kata Rasulullah? Faturihat alaihi. Maka orang itu ditarik lagi oleh malaikat. Bukan hanya disuruh masuk surga, akan tapi ditarik summa yulqa finnar. Sehingga oleh Allah, oleh malaikat itu dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kesimpulan hadis tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannya haknya Allah itu kita bisa penuhi, apalagi sekarang bulan Ramadan kita bisa beristighfar. Nanti di akhir kita akan ada sholat hajat, kita menangis kepada Allah, insya Allah saya yakin Allah akan memaafkan semua dosa-dosa kita. Tapi kalau hakul adam, bagaimana kita bersosial selama orang itu tidak mau memaafkan kepada kita, maka besok itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, mumpung mungkin bulan Ramadan, di samping kita itu memuliakan bulan Ramadan, di samping kita itu memberikan ampunan Allah, kita minta maaf kepada Allah, tapi jangan lupa bagaimana kita hakul adam juga kita harus laksanakan. Mungkin hanya ini dari kami, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.